Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Yahya Fadaru di sini di channel Color Happy. Ya, teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya, yang ini yang tentang kefokusan saya di channel Color Happy ini ya mungkin saya mau menyambung juga video sebelumnya yang tentang NFT yang ada di sini juga itu. Waktu itu kan saya sempat nanti akan saya lanjutkan gitu ya. Jadi bagaimana caranya bermain NFT, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Nah itu tuh memang waktu itu saya berpikirnya perkembangan NFT sendiri tuh nggak sekenceng yang saya pikirkan gitu ya. Jadi saya pikir tuh oh ini ada runtutannya. Ternyata tuh dinamikanya tuh sangat cepat sekali gitu. Jadi hitungannya tuh nggak bulan tapi dalam waktu minggu bahkan hari ya. Misalkan nih saya nih habis main di Tesos gitu ya. Dulu itu Tesos namanya kan ada Hitsnan, kemudian sekarang aja udah berubah lagi jadi TIA. Dan saya nggak tahu gitu karena saya udah pindah ke blockchain lain yaitu Solana. Dan kemudian waktu masuk Solana itu saya diajak kolaborasi awalnya. Kemudian sama Eternal Monks ya. Kemudian oh ternyata bagus ya, masih istilahnya itu di Solana itu kuenya itu masih banyak waktu itu gitu. Jadi responnya kemudian apresiasi para kolektor atau holder terhadap karya seni di Solana itu saya rasa jauh lebih appreciate gitu ya, lebih bagus apresiasinya gitu. Awalnya begitu. Dan memang saya jalani selama beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan itu banyak perubahan platform-platform yang awalnya dari Holaplex, kemudian pindah ke Essence Art, kemudian ada baru lagi Form Function, kemudian banyak sekali yang harus saya pelajari. Cuman memang saya belum bisa share ya karena memang saya bingung mau share-nya, runtutannya tuh sangat banyak sekali gitu. Dan memang belum sempat share lagi. Kemudian yang lagi tinggi-tingginya itu waktu itu bulan ini ya, blockchain tuh semuanya tuh lagi tinggi, itu koin tuh kripto itu bulan Desember Januari. Nah itu sangat meyakinkan sekali gitu untuk wah ini kalau stabil di sini ya alhamdulillah bagus gitu. Cuman waktu itu sempat akhirnya itu turun sampai sekarang itu benar-benar mungkin berada di titik yang stuck ya. Sejak turun beberapa minggu yang lalu itu sangat jauh banget turunnya. Jadi ya mungkin saya saatnya di sini share kepada teman-teman kalau memang ya itu sesuatu hal yang baru yang memang belum bisa dijadikan patokan untuk benar-benar berkarya sih ya. Intinya sih kalau saya sih gini aja sih ya, kembali lagi kepada konsep diri kita berkarya sebagai seniman, sebagai artis itu ya yang gambar aja gitu ya, berkarya aja, udahlah nggak usah mikir laku nggak laku. Terus nanti kalau ini nyari makanya dari mana nyarinya, ya itu urusannya Tuhan yang di atas gitu. Jadi makanya kembali lagi ke saya tadi itu yang saya bilang kalau ya untuk kebutuhan, untuk rezeki itu selalu pasti kita akan dicukupi gitu aja sih simpelnya gitu. Jadi memang harus yakin bahwa memang Tuhan itu seperti itu gitu. Tapi ya beda lagi dengan keinginan. Kalau keinginan kita ya memang belum tentu dicukupi, kecuali kalau keinginan itu merupakan suatu kebutuhan, itu berbeda lagi ceritanya gitu ya. Intinya sih gitu ya, saya mencoba berusaha berikhtiar untuk mencari rezeki ya dari manapun, yang penting halal aja gitu sih ya. Intinya sih kalau hitung-hitungannya matematika itu sangat berbeda dengan matematika manusia, itu sangat berbeda dengan matematikanya Tuhan gitu. Kita nggak bisa ngitung dan nggak bisa memprediksi. Jadi ya sudah, saya itu untuk hal seperti itu tuh udah saya yakinkan aja gitu. Tapi untuk menggambar, ya saya tetap menggambar, menjalani apa yang saya suka, menjalani bekerja sesuai hobi. Itu kan kayak ini ya, kayak kita menikmati menggambar itu kan kayak ya mungkin kayak kontemplasi, atau mungkin dalam bahasa ya kontemplasi, meditasi, atau malah beribadah sendiri itu karena ketenangan batin. Dengan menggambar itu nanti tiba-tiba rezeki datang dengan sendirinya yang kita nggak duga-duga. Seperti itulah kalau saya keyakinannya ya. Jadi ya apapun saya coba aja sih gitu. Jadi ketika kondisinya nggak bagus ya sudahlah gitu. Mau Microsoft juga sekarang royaltinya turun jauh, saya tetap gambar, tetap nyetok ya. Tapi ya memang saya gambarnya nggak mikir strategi saya harus gambar ini nanti akan laku, saya gambar sini harus pasti akan laku. Nggak bisa begitu sih kalau saya sih. Jadi ya gambar semau saya, yang saya suka dengan style saya,
itu udah kayak beribadah sih sebenarnya ya. Kemudian saya jual juga nothing tulus ya, ya kalau laku alhamdulillah, laku sedikit banyak itu ya memang kebutuhan saya segitu gitu. Ya kalau emang saya lagi butuh ngelunasin rumah ya dikasihnya banyak, kalau saya lagi butuhnya hanya untuk makan, hanya untuk kebutuhan sehari-hari, ya itu aja, itu saya ini aja gitu, saya syukuri seperti itu, memang memang seharusnya gitu. Nah jadi kembali lagi ke NFT ini, jadi ngomong macam-macam ya. Jadi kembali lagi ke NFT tadi itu ya, memang waktu itu sempat saya mau share itu, akhirnya saya belum bisa memberikan kelanjutan video yang tadi yang di atas itu yang NFT, karena memang sekarang dinamikanya itu memang sangat cepat untuk NFT sendiri gitu. Jadi rasanya sih mungkin kalau share, mungkin untuk next video itu mungkin akan lebih ke technical ya, misalkan cara membuat gambar NFT, atau apa namanya, kan ada yang namanya generative art, ada yang PFP atau profile picture, itu kan yang jual, profile picture itu jual gitu. Mungkin teman-teman yang belum masuk ke NFT mungkin belum tahu, tapi ya itulah kira-kira seperti itu. Memang dinamikanya banyak sekali yang harus diulas dan waktunya sangat cepat gitu. Jadi saya belum bisa benar-benar membuat video yang proper gitu, karena saya sendiri masih belajar dan mencari-cari apa yang harus saya buat gitu, apa yang harus saya share kepada teman-teman gitu. Jadi sih kurang lebih sih penjelasan untuk kelanjutan video NFT yang sebelumnya itu seperti itu gitu. Jadi ya nanti mudah-mudahan sih ada ceruk untuk saya mengambil bahan untuk bisa saya share kepada teman-teman lagi gitu, yang lebih bermanfaat. Ya kira-kira kayak gitulah untuk ini ya, untuk sedikit sharingnya untuk tentang NFT. Ya semoga ada insight, ada mungkin memberi teman-teman gambaran yang lebih, ya apa namanya, bisa bermanfaat lah buat teman-teman ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.